ke ibu bapak kami yang muda tadi, ibu bapak kami yang berada di juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Bapak. Suara itu melekat di hati kami masing-masing ya Bapak. Demi nama anakmu Yesus Kristus, juru selamat dan penuntut dosa kami berdoa. Amin. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Mas Nida. Oke, sekarang kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi semua baik aja, bisa kan semua? Semua baik? Bisa. Iya, oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Dari semua telah kau besarkan hidupku dalam rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku semua sungguh teramat kau jadikan hidupku. Amin. Jadi seperti di Yakobus 1 ayat 17. Siapa yang hafal Yakobus 1 ayat 17? Sebentar ya, saya bacain. Lagi share. Setiap pemberian baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Gitu, amin. Oke, kalau gitu kita mulai sharing dulu yuk. Teman-teman, ada cerita apa nih hari ini? Seminggu ini. Ayo, siapa yang mau share? Sorry. Gimana tuh, Melisa, gimana kabarnya? Melisa itu belum bisa kita ajak karena apa ya? Kalau di Zoom itu juga belum bisa karena iya belum bisa aja gitu. Soalnya ayah ibu saya juga bilang jangan dulu gitu, jangan dulu karena Melisa itu bisa ganggu gitulah. Ganggu kita semua sih. Ke grup juga belum bisa di-add. Maaf ya teman-teman ya. Iya nggak apa-apa. Oke. Iya, jadi nanti tapi saya tetap komunikasi sama Melisa secara japri gitu. Tetap saya bimbing gitulah ya. Oke. Baik, kalau gitu teman-teman ada yang mau sharing? Mungkin saya ya. Iya, si Servina, silakan. Baik, sebelumnya shalom untuk semuanya. Shalom. Salam dan kita semua.
Mungkin perkenalkan ya, saya baru bergabung dengan Disable Shine Community ini. Saya Hervina Setiawati, biasa dipanggil Vina, tapi bukan Vina Pandewinata ya. Oke, Tante Vina. Saya disabilitas tunanetra ya. Oh, Jadi saya mungkin saya kan ada istilah tak kenal maka tak sayang ya, teman-teman. Jadi oke. saya mau bersaksi sedikit. Jadi benang merahnya saya itu disabilitas netra dewasa ya, selama 2000 sampai 2010 itu saya operasi retina ya, ablasi retina karena pasca operasi persalinan harusnya medis menyarankan saya sesar, cuma karena persalinan normal jadi terkena retina ablasio. Sudah operasi 3 kali dan laser 3 kali. Jadi memang tapi ini sudah rencana Tuhan ya. Sebelumnya saya sebelum disabilitas netra saya ya seperti biasa ya pegawai kantoran biasa. Iya, office hour ya, jam 9 pulang jam 5 gitu ya. Dan setelah operasi otomatis saya resign ya. Saya terakhir bekerja tahun 2006 di Telkomsel di Jakarta dan saya resign karena operasi. Dan ya saya banyak makan waktu di rumah sakit ya. Jadi sebelumnya saya itu waktu saya bekerja dulu aktif ya. Puji Tuhan ya, saya tidak pernah gitu, ya amit-amit sih tidak pernah menjalani rawat inap begitu ya. Nah, tapi ya mungkin ini ada rencana Tuhan yang indah ya. Jadi saya setelah persalinan normal saya harus menjalani 3 kali operasi. Saya ya harus jadi ibu rumah tangga dan ya pastinya banyak waktu ya, hikmahnya banyak waktu quality time dengan Tuhan ya, karena saya juga senang menciptakan lagu ya, saya songwriter. Jadi ya di situ karena banyak waktu luang jadi ya saya isi itu bisa ada ya sebetulnya saya share saja di saya juga terinspirasi banyak ayat-ayat firman Alkitab yang bisa dijadikan sebuah lagu yang indah ya. Ya, gitu. Contohnya lagu Indra Penglihatanku itu di YouTube saya itu terinspirasi dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Jadi ada rencana Tuhan, rancangan indah. Tuhan memberikan rancangan indah tepat pada waktunya. Itu sebetulnya terinspirasi dari ayat Alkitab begitu, dan Tuhan Tuhan begitu sempurna ya, membentuk saya dibentuk di proses begitu indah gitu ya. Jadi karena mungkin dengan kondisi saya seperti ini saya bisa lebih memuliakan ya kan, memuliakan nama Tuhan ya gitu dengan lagu yang saya buat. Dan sebelum pandemi di 2019 itu saya sempat diundang juga di Dai TV ya, di Dai TV. Saya Mama Vina dan anak saya Regina juga dengan lagu yang saya ciptakan itu. Jadi di program Orang Tuaku Spesial saya juga sempat mengisi di Metro TV yang off air itu sekitar tahun 2019 juga. Jadi ya di sini saya berharap agar saya bisa menjadi garam dan terang, bisa berdampak dan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan saja gitu. Jadi ya saya benar percaya rencana Tuhan agak putus-putus sih sekarang. dalam setiap kehidupan. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Bagaimana? Tuhan. Oke. Iya. Terima kasih Servina, luar biasa ya, di tengah kondisi kita yang terbatas ini masih tetap punya hati untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak marah sama Tuhan, melainkan malah tercipta suatu karya-karya yang indah. Boleh si Hervina nyanyikan sedikit saja lagu ciptaannya, salah satu lagu ciptaannya? Iya kok. Yang di YouTube saya itu Indra Penglihatanku ya. Oh iya. Indra Penglihatanku yang di
Tuhan pimpin langkahku menjadi nyata. Kalau mataku tak melihat dengan sempurna, percaya Tuhan mujizatmu ada. Rancanganmu indah pada waktunya. Wah, Karena bagus. Amin. Puji Tuhan. Bagus solonya. Rancangan Tuhan indah pada waktunya. Yang pasti rancangan Tuhan masih ya. ya itu hanya refnya aja ya Oh sedikit. iya. Terima Bagus. kasih. Semoga menjadi berkat. Iya, bagi terima kasih. Sangat kasih. memberkati kami. Yang Saya pasti ada. rancangan ya. Saya Oh iya, Sis Masida silakan. begini. Saya mau sharing tentang kesaksian saya yang menang itu dengan naik terbanyak. Sebetulnya saya sudah sebetulnya saya sudah sebetulnya saya sudah tidak mau mengikutinya sampai berarti saya bilang Nina ini mana kesaksiannya saya nggak mau ikut saya nggak mau ikut lalu kata berarti saya oke. Setelah itu saya bicara lalu saya bicara sama ponakan dan lalu saya disuruh kirim ya itu videonya ke Indonesia. Itu sebetulnya kesaksianku mana story dari guru kami SD yang diketahui oleh Vina dan wakilnya Pak Nikolas ke barat dan sebelum saya mengasihkan video itu ke Patricia, saya minta izin dulu sama Vina. Lalu kata Vina, iya boleh. Langsung saya mengirimkan video itu ke Patricia. Lalu Patricia bilang oke. Dan bahasa lagunya itu juga dibikin oleh salah satu admin di EDI namanya Mas Kiki. Terima kasih. Amin. Amin. Terima Amin, kasih, amin. Sis Masnida. Kali Ida. Iya.
Ya, silakan ada lagi teman-teman. Kebaikan Tuhan apa yang teman-teman terima selama seminggu ini? Boleh dong dibagi ke kami-kami biar kami juga diberkati, Oke, aku biar ya. kami Oke, semakin baik. percaya. Iya, oke, silakan Ivan. Saya boleh. Oh, Ivan Oke. dulu sebentar ya, Pak Nikolas. Ya. Bro Nikolas. Oh, ini Pak Nikolas dulu aja, nggak apa-apa deh, aku belakangan. Oh iya, oke. Bersilakan Bro Nikolas. Oke. Ya, saya mau kesaksian sedikit, tidak panjang kali lebar, kali tinggi, kali atas, ribet nanti. Sorry, saya suka orangnya suka guyon. Iya. Perkenalkan, nama saya Nikolas Barat. Saya disabilitas Nesla tahun 2012 ya, karena kecelakaan kerja ya, gitu. Jadi begini, saya sungguh diberkati, saya bisa gabung di sini, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Tuhan yang temukan kita semua ada di sini, ya kan? Itu pun juga karena berkat sama Sida yang mengajak kita gabung di sini. Jadi itulah kebaikan Tuhan. Setelah saya masuk sini, saya baru masuk di sini sudah diberkati. Itu sungguh luar biasa. Berkat Tuhan itu tidak jauh-jauh, ada di anak-anak Tuhan juga. Jadi saya terima kasih saya sudah bisa bergabung di sini. Kiranya semua teman-teman yang ada di sini selalu sukacita, penuh dengan pengharapan, karena dan yang utama tetap setia sama Tuhan, karena bukan iman dan kelakuan, tapi ketaatan kita dan kesetiaan kita harus tetap pada Tuhan Yesus. Itu aja pesan saya dari saya, kiranya menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sini. Mohon maaf saya nggak pintar berkata-kata, itulah diri saya apa adanya, bukan ada apanya. Terima kasih. Selamat Iya. malam. Terima kasih Bro Nikolas, Pak Nikolas, Tuhan berkati. Terima kasih. Iya, kita harus setia sama Tuhan karena Tuhan sendiri juga setia sama kita ya. Amin. Betapa setianya Tuhan itu terhadap kita. Sekalipun kita sering mengecewakan, menyakiti hati Dia, tapi Dia tetap mengampuni dan tetap terus memberikan kasih setianya pada kita. Oke, silakan. Selamat datang Bro Ari. Selamat bergabung bersama kami. Terima kasih sudah join. Ya, teman-teman ada yang mau sharing lagi? Oke, aku sekarang ya. Ya, silakan Ivan. Iya, lupa lagi. Oke. Aku minggu ini memang banyak hal-hal yang tidak diduga, luar dugaan. Kadang juga aku merasa sedikit agak mengecewakan Tuhan. Kadang aku suka mengabaikan firman-firman Tuhan juga sebenarnya. Tapi akhirnya aku renungi betapa luar biasa kasih Tuhan itu sama aku. Sampai saat ini pun aku sehat, aku bergembira, aku bersukacita meskipun banyak hal-hal yang tidak diduga gitu. Ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tapi tetaplah saya semangat dalam kasih Tuhan. Tuhan sampai kapanpun, sampai detik ini pun, Dia selalu bersama kita. Begitu juga teman-teman. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Oke, begitu aja kesaksianku. Mohon maaf nih teman-teman, agak gerimis-gerimis sedikit. Aku mau ke tempat tidur dulu ya. Oke, baik. Agak gerimis sedikit. Iya, jadi puji Tuhan, terima kasih Ivan atas sharingnya. Jadi kita bukan lagi yang kita inginkan karena bukan lagi bukan lagi seperti di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kadangkala ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Ya, oke.
Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Selfie di chat. Oh, Selfie. Iya, mana Selfie? Sebentar ya. Oh iya, dari si Selfie ya. Aku bersyukur bisa ada di grup ini. Teman semua membuat aku semakin bersyukur dan semakin melihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalian luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih ya si Selfie. Kita juga bersyukur bisa ini dengan Selfie juga yang memberikan kami inspirasi dengan renungan-renungannya gitu ya, dengan kata-kata motivasinya juga. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ke ini ya, konseling bersama Sis Brigita ya. Ya, Bro Erik, silakan Bro Erik. Ya, jadi bukan minggu kemarin. Suaranya agak kecil ya, Bro Erik. Oh, kecil ya? Udah lebih jelas? Sudah. Ya, jadi bukan lebih ke minggu kemarin sih, tapi saya mau cerita. Jadi waktu tanggal 2 minggu lalu itu saya bisa dapat vaksin pertama, terus nanti tanggal 28 itu puji Tuhannya saya boleh terima vaksin kedua. Itu sih saya nggak nyangka bisa dapat vaksin. Iya, puji Tuhan. Iya, Mbak. Iya, terima kasih Bro Erik sharingnya. Iya, kita bersyukur ya teman-teman yang udah vaksin. Saya nih belum tergolong termasuk yang belum vaksin. Karena saya sama juga kayak Bro Erik ya, penyakit autoimun ya Bro Erik, MS, NMO. Iya. Saya masih mau menunggu ini Bro Erik. Kalau saya mau coba vaksin Nusantara. Oh, kalau saya kemarin dapat Sinovac, cuman saya konsultasi dulu sama dokter syaraf saya. Iya. Terus katanya sih boleh karena puji Tuhannya selama setahun ini belum ada gejala-gejala kambuh gitu. Oh iya ya. Iya. Jadi stabil ya Bro Erik ya. Iya. Semoga teman-teman juga selalu sehat. Amin. Iya, terima kasih Bro Erik. Ya, terima kasih. Oke, kalau gitu kita masuk aja ke sharing konseling kita bersama Sis Brigita. Silakan Sis Brigita perkenalkan diri dulu bagaimana Sis Brigita bisa berkecimpung di dunia psikologi gitu ya. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Semoga dengan kondisi sekarang tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berkreativitas ya, untuk terus kreatif, punya ide-ide baru. Jadi saya dulu tahun 2005 masuk jurusan psikologi di UPYAI Jakarta. Ya, Sis Brigita. Ya. Iya. Ya. UPYAI terus? Jadi tahun 2005 saya bergabung di jurusan psikologi, saya kuliah di sana, kemudian di UPYAI. Karena sebelumnya saya punya cita-cita pengen jadi guru, karena nenek saya dulu seorang guru. Tapi ternyata setelah di tengah-tengah, ternyata lebih banyak yang bisa saya gali dari psikologi ini, banyak sekali hal-hal baru yang saya nggak tahu jadi tahu seperti itu. Jadi sekarang saya lebih suka yaitu tidak menjadi guru, tapi lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Okay. Tahun 2010 saya lulus, kemudian saya bekerja di dunia kesehatan. Banyak pendampingan untuk mendampingi orang-orang yang sakit. Kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan kesehatan. Kemudian saat ini saya bekerja di HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Sudah baru bergabung 3 bulan, seperti itu. Ya, wah, mantap puji Tuhan. Iya, mantap. Ya,
Mantap Sis Brigita. Kalau di HWDI itu apa kontribusinya Sis Brigita? Saya lebih banyak di kegiatan administrasi sih, karena Gitu. di sana banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, seperti input data penjahit disabilitas seperti itu. Oke. Oke, baiklah. Kalau gitu, Sis Brigita, saya berikan beberapa pertanyaan ya Ya, boleh. terkait dengan difabel. Oke, sebentar. Sis Brigita, bagaimana psikologi para difabel secara umum yang Sis Brigita ketahui selama ini? Psikologi para difabel secara umum gitu. Secara umumnya tuh para difabel tuh psikologinya gimana gitu? Menurut saya mereka sangat sabar, sangat mentalnya kuat banget gitu. Jadi pertama kali menghadapi kesulitan disable pertama kali gitu ya, mungkin seperti saya kebetulan tadi saya lupa, tahun 2004 saya stroke, jadi saya sekarang setengah tubuh saya yang hidup, jadi saya less outras seperti itu. Kemudian gitu, ya. Tahun 2019 saya terkena autoimun juga. Ya. Jadi yaitu pertama kali kalau saya lihat teman-teman disable itu sangat sabar, sangat kuat, sangat yaitu dari grup di Difabel Shine yang saya perhatikan sangat percaya kepada Tuhan, sangat berdoa kepada Tuhan bahwa nantinya pasti semuanya akan indah pada waktunya, kemudian nanti juga akan sehat kembali, seperti itu. Amin, puji Tuhan. Amin. Iya, jadi mungkin Sis Brigita sudah melihat para difabel yang sudah diubahkan atau dijamah Tuhan ya. Iya. Ya, kalau selama ini kalau misalnya Sis Brigita melihat difabel yang bertolak belakang dengan difabel yang misalnya yang sudah kayak Tuhan, sudah semangat, sabar gitu. Itu adakah difabel-difabel yang memiliki ini lain gitu? Karakter lain yang belum diubahkan, yang belum dijamah Tuhan gitu. Ya, tentunya ada, pasti ada rasa kecewa, pasti ada kenapa harus saya yang seperti ini. Iya. Pasti. Tapi saya tahu sih kalau seperti itu pasti karena mereka khawatir dengan masa depannya. Nanti kalau saya seperti ini, bagaimana saya punya berteman, bagaimana saya bekerja melanjutkan hidup, bagaimana saya mencari uang seperti itu. Memang sulit, tapi pasti ada cara. Nggak mungkin nggak ada cara. Kalau Tuhan sudah kita keadaan seperti sekarang, itu pasti ada solusinya seperti itu. Iya, betul. Tuhan mengizinkan kita dengan tetap memberikan jalan keluarnya ya, sepaket dengan jalan keluarnya. Tuh. Udah gitu, bagaimana seharusnya teman-teman ada yang mau tanya nggak ke Sis Brigita? Dari ini psikologinya gitu, mau curhat, konseling. Ya, aku mau nanya. Iya, silakan Berifat. Ya, pada sisi kita, memang tadi aku ngurusin surat beda. Aku sudah terdaftar di gereja mana tuh Santo Yosef. Aku melihat seseorang pakai tongkat. Jalannya lebih parah, jadi jalan raya. Dan kayaknya dia memang benar-benar tidak mampu lah gitu. Aku mau mampir, aku cuman keburu-buru juga aku gitu. Aku merasa iba juga akhirnya aku gitu. Jadi pinggir jalan, dia negor aku juga gitu. Nah, itu aku di situ melihat dia pakai tongkat, jalannya susah gitu.
Nah, kalau menurut istri kita, apa kalau bila mana saya ketemu dia atau gimana, boleh nggak kasih saran kepada dia? Kalau menurut saya tadi karena jalannya susah ya kalau pakai tongkat. Iya. Menurut Dia saya pakai sebaiknya pakai kursi roda. Karena kalau jalannya iya. sulit akan rentan nanti jatuh. Kalau jatuh nanti akan berpengaruh ke tulangnya seperti itu. Kalau menurut saya pakai kursi roda jauh lebih aman. Karena kursi roda Iya. itu ya kita lebih tenang. Karena saya sendiri juga sebetulnya lebih nyaman menggunakan kursi roda. Iya, Seperti itu. mungkin waktu-waktu kalau ketemu aku bilang gitu ya. Karena jadi baru tadi sih aku merasa kesian juga gitu. Dia susah banget lah. Betul. Ya, gitu aja lah. Ya. Mungkin Iya. Kan, An, gitu. Ya, Tapi, mungkin kamu bisa nanya tentang teman kita tuh Melisa, gimana tuh psikologi kayak Melisa gitu. iya, Pas ada Melisa ahlinya itu. betul. Oh, Iya, iya, betul. Brigita gimana nih Melisa nih? Melisa itu kalau sudah kenal orang, dia kalau sudah punya WhatsApp-nya orang yang dia suka, dia kenal, dia suka baik itu cewek apapun cowok, Melisa akan terus-terusan WhatsApp, terus-terusan telepon, WA call gitu-gitu. Gitu. Sudah berapa banyak orang yang blokir dia, sudah banyak gitu. Karena tingkahnya itu gitu. Sebetulnya kelihatan banget kalau dari Melisa itu adalah anak yang sangat butuh teman. Menurut saya ya, dia butuh teman, dia butuh bergaul seperti itu. Iya. Ya, jadi ketika ada seseorang yang sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia, mungkin berbicara tentang Tuhan seperti itu, mungkin kayak Kak Sisi kan selalu nyambung ya dengan Melisa seperti itu. Jadi dia akan merasa terus dikejar pertanyaan yang dia belum ada jawaban, yang pertanyaan lama yang dia belum ada jawaban, dia pasti akan kejar sampai jawabannya dia dapat, sampai dia betul-betul puas dengan jawaban itu, seperti itu. Gitu. Oh, iya. Jadi kita wow. Ini Pak Yudi join ya teman-teman. Lagi sih. Ya, jadi apa tuh namanya? Terus bagaimana kalau di grup gitu ya? Apakah kita harus gimana gitu sebagai teman-temannya gitu? Jadi sebetulnya yang kemarin KPT lakukan seperti ditegur bahwa jangan sering-sering pegang HP, itu sebetulnya sudah sign bahwa jangan sering-sering WA seperti itu. Tapi mungkin sebetulnya itu sudah betul. Mungkin gini kali ya, teman-teman bisa chat Melisa gitu. Melisa, mungkin diingatin aja sih Kak. Maksudnya halo? Nanti Sisi kirim nomor itu ke saya. Iya, oke. Iya. Nanti teman-teman mungkin jadi bisa merasakan sendiri gitu. Oh, ini seperti ini Melisa gitu ya. Jadi teman-teman boleh WhatsApp Melisa gitu ya. Iya kali Brigita ya? Iya. Gimana Brigita? Brigita kemana? Hilang. Ini ada. Iya, betul. Ini ada pertanyaan dari kelas. Kalau orang gangguan jiwa dan stres kata sama, itu beda dengan stres. Kalau orang mungkin macet itu bisa bikin stres, tapi kalau orang putus-putus Brigita. Gila, seperti itu. Halo, kita putus-putus tadi. Ini ada pertanyaan dari Pak Nicholas. Jaringannya nggak bagus. Orang gangguan jiwa dengan stres. Oh, oke. Sekarang masih putus-putus nggak? Di mute dulu yang nggak bicara, di mute dulu biar nggak terus.
Oke, saya mute Coba ya. saya Oke. Oke, sudah. Ini Pak Yudi, maaf Pak Yudi, mau saya Oke. Ada pertanyaan dari Pak. Kenapa? Ya, Bergita. Halo, Bergita. Ya, ada pertanyaan dari Pak Nikolas. Ya, ada pertanyaan dari Pak Nikolas. Orang gangguan jiwa dengan stres apa sama itu beda. Orang gangguan jiwa itu seperti contoh orang stres karena macet, tapi orang tidak mungkin gangguan jiwa karena macet seperti itu. Iya, iya. Simpelnya seperti itu ya, contohnya ya. Jadi gangguan jiwa itu bisa dibilang lebih parah ya, lebih dari stres ya. Mungkin gangguan jiwa tuh akumulasi dari stres kali ya, Sis Brigita ya. Halo? Iya. Iya. Oke. Kalau gitu ada lagi yang mau nanya? Kalau gitu, iya betul. Kalau akar ini ada lagi pertanyaan nih dari Bro Pak Nikolas. Iya betul Kak. Kalau akar kepahitan bisa dilepaskan? Tentunya dengan cara ya tentunya dengan berdoa seperti itu ya. Kalau menurut saya, karena kepahitan itu sama dengan trauma tidak? Maksudnya Pak Nik, kepahitan itu trauma? Bisa dibilang begitu. Oh baik, bisa. Menurut saya bisa ya Pak. Bisa dibilang. Karena trauma itu kan hanya sebetulnya apa namanya kebiasaan apa sering didapatkan masa lampau seperti itu. Jadi membuat trauma. Menurut saya bisa. Sesuatu hal yang negatif ya, yang didapatkan di masa lampau ya, yang terjadi di masa lampau. Ya, jadi mengirimkan trauma. Tapi kalau yang sudah mendarah daging gimana itu? Yang sudah melekat? Kepahitan yang sudah melekat gitu, yang itu yang repot karena yang betul. sudah melekat itu yang repot karena susah kalau menurut saya gitu loh. Saya banyak contoh di mana-mana saya dapin teman saya, saudara saya itu udah mendarah daging, akhirnya dibawa ke RSJ dia gitu. Iya, memang itu butuh waktu lama sekali akhirnya sebenarnya. Timbulnya jadi itu, jadi gangguan jiwa gitu loh. Gitu. Ya itu bisa, tetapi ya. waktu lama ya Pak menurut saya. Saya boleh sharing, boleh berbagi pengalaman saya. Ya. Saya pun didiagnosa suatu penyakit kejiwaan. Awalnya didiagnosa skizoafektif. Kedua didiagnosa bipolar, tapi pada akhirnya didiagnosa lagi skizoafektif. Gitu. Awalnya tadinya dulu saya sebelum depresi berat, sebelum dirawat di psikiatri, klinik psikiatri, saya itu orangnya keras, terus banyak kepahitan terhadap sana sini gitu ya, terhadap orang ini, orang itu, keluarga saya, teman saya gitu, banyak kepahitan. Terus suatu hari saya depresi 2 kali gitu, tahun 2012 saya depresi, timbul halusinasi gitu ya. Terus tahun 2017 itu lagi depresi lagi dan halusinasi lagi. Kemudian entah itu Tuhan jamah saya pada saat itu atau saya
setelah saya rajin konseling ke psikiater, rajin minum obat gitu ya, pada akhirnya sekarang ini sudah beberapa tahun ini, puji Tuhan saya sudah tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, saya emosinya tidak temperamen, tidak emosional lagi. Ya masih ada sih kesel-kesel sedikit, tapi tidak seperti dulu gitu. Mungkin perlu dibantu psikiater juga kali Pak Nicholas. Ya, betul. Mungkin butuh waktu lama ya. Mohon maaf saya potong. Ya. Mohon maaf saya potong. Apakah dia kecewa dengan Tuhan? Apa dia kecewa dengan manusia? Orang-orang seperti itu. Oh, ya bisa gimana sih kita? Ya, mungkin kita kalau kecewa dengan manusia bisa, tetapi itu butuh waktu yang lama sekali seperti itu. Butuh waktu lama. Kalau kita kecewa dengan Tuhan, ya mungkin kita lebih kalau kecewa dengan Tuhan itu obatnya hanya kita sering berdoa, karena saya juga seperti itu. Saya juga pernah kecewa dengan Tuhan. Kenapa harus saya yang seperti ini? Kenapa harus saya yang sakit? Kemudian diejek dan sebagainya. Yang saya lakukan ya cuma berdoa. Berdoanya monoton itu terus, tapi lama-lama mungkin Tuhan mengubah hidup saya, mengubahkan hati saya seperti itu sih. Iya ya, kuasa doa ya sis Brigita ya. Asal kita tekun gitu ya sis. Diperlukan ketekunan ya sis. Iya. Saya pun juga di konsultasi ke psikiater juga kok Kak. Oh, Saya gitu juga ya? ada bipolar tapi dengan taraf yang lebih ringan. Oh, oke. Iya, baik. Iya gitu Pak. Siapa Pak Nicholas? Nicholas. Iya. Iya. Terima kasih atas masukannya. Berarti kan itu bohong dong ya. Katanya kalau sakit di komik aja bisa sembuh katanya. Nggak semua bisa di komik ya. Komiks. Harus dalam doa. Semua itu harus bawa dalam doa. Puasa dalam berdoa itu intinya kalau menurut. Nggak apa-apa Pak. Yang penting jangan di komik Itu satu sekedar Pak. joke aja. Gitu. Sekedar guyon aja tadi. Oh iya. Tadi. Cuman intinya harus berpuasa dan berdoa saya ya. Oke, baik. Tadinya saya pengen bicara tentang pendidikan nih, Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Nicholas. Sis Brigita, buat kita ini para difabel, apa yang paling kita perlukan ya? Aspek apa gitu, di dalam aspek apa, aspek kehidupan apa? Misalnya, apakah kita pendidikan dipentingkan, diperlukan, atau hubungan dengan Tuhan sudah pasti lah ya. Tapi ya aspek apa gitu kita. Aspek pendidikan. Ya, yang paling diperlukan untuk kita gitu apa? Difabel. Ya, ya itu tadi apa maksudnya? Aspek apa Kak maksudnya Kak? Maksudnya bidang apa yang kayak apa? Hal apa yang paling diperlukan untuk kita para difabel gitu? Apakah kita harus? Ya kalau menurut saya sih yang paling dibutuhkan disabilitas itu pengawasan pemerintah. Karena pemerintah kadang simpang tinggi sama disabilitas. Itu apa ada. Gimana dari Nicholas? segala pekerjaan kan kita. Ya aspek pengakuan pemerintah. Pengakuan ini ya perlu ganti periode ganti presiden atau ganti apa itu selalu berubah lagi orangnya. Jadi disabilitas ini disepelekan, direndahkan, baik itu dari pekerjaan, dari pendidikannya gitu. Terus aja saya ini pendidikan saya sarjana komputer loh, ya kan. Tapi saya kalau orang tidak lihat ijazah saya, orang meremehkan saya, merendahkan saya, dikira mentang-mentang saya rambut sama itu selalu disepelekan gitu. Nah itu karena pemerintah tidak mengakui akan ada disabilitas gitu loh. Oh gitu ya.
Itu aja yang perlu dibutuhkan Putus-putus, Pak. saya yakin pendidikan yang luar biasa, lebih dari orang yang normal yang saya bisa lakukan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Nikolas. Saya mau tanya, kalau ke Pak Yudi bisa ditanya nggak, Pak? Lagi nyetir ya? Halo? Taruh deh selimutnya. Pak Yudi masih nyetir ya, Pak? Oh iya deh, masih nyetir kayaknya. Silakan Brigita, kalau misalnya jawaban dari Pak Nikolas tentang pengakuan gitu, apakah apakah benar gitu? Ya, jadi yang dibutuhkan adalah praktek kerja. Bagaimana caranya untuk dalam keadaan sekarang ini kita lebih produktif di rumah, kita lebih kreatif di rumah, seperti itu. Kemarin saya juga bantu teman saya, kebetulan dia buruh jahit. Kalau buruh jahit itu kan hitungannya kan per harian, buruh harian. Jadi kalau PPKM seperti kemarin seperti sekarang ini otomatis dia tidak dapat pekerjaan. Seperti itu. Jadi kemarin saya sharing juga bahwa teman saya ini saya minta untuk bikin masker, kemudian menjahit tas belanja seperti itu. Kemudian nanti kita bantu jual seperti itu. Ya, Kak Sisi. Oke, ya Sisi kita. Ini ya. Sekarang boleh minta tanggapan Pak Yudi tentang yang dijaringkan Pak Nikolas bahwa disabilitas itu perlu pengakuan gitu, Pak. Oke deh, oke. Masih ini kali lagi ngetik. Iya. Kalau yang saya pelajari dari gembala sidang saya, kalau disabilitas itu perlu pengakuan apa tidak, itu kita bagaimanapun kita tetap harus rendah hati gitu. Jadi jangan kita seperti unjuk gigi gitu, menunjukkan bahwa kita ini membuktikan diri kita gitu. Kita harus tetap rendah hati walaupun kita direndahkan, biar Tuhan saja yang mengangkat kita gitu. Tidak salah kalau kita berprestasi atau kita memiliki karir yang bagus, tapi janganlah sampai kita yang menunjukkan, membuktikan gitu. Biarlah Tuhan yang mengangkat kita gitu. Jangan menjadi kesombongan ya. Iya, jangan menjadi kesombongan. Iya, betul. Oke, ada lagi teman-teman yang mau memberi tanggapan atau sharing atau bertanya? Kalau trauma itu bukan sesuatu bayang-bayang lama ya. Kisah-kisah hidup seseorang, saya juga pernah mengalami hal trauma. Seperti itu nggak di kita? Kalau iya, trauma betul. itu bayangan-bayangan kisah lama gitu. Iya, betul. Cuma kalau memang orang sudah punya trauma itu memang agak lama sih untuk ya yang betul ya kayak kasus itu tadi sih yaitu kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan, biar Tuhan saja yang mengangkat kita seperti itu. Oke. Oke, terus udah gitu apalagi ya? Apalagi teman-teman yang mau ditanyakan mumpung Sis Brigita memberikan kita waktu nih untuk bisa konseling. Iya. Ada master ini, master. Iya. Biar kita bisa saling mengisi ya, saling memberkati.
saling support, kemudian Iya, juga saling support. Kalau nggak ada, oke deh. Kalau nggak ada, Sis Brigita ada kata-kata penutup gitu, kata-kata motivasi ke teman-teman gitu. baik. Mungkin keadaannya sekarang sedang tidak enak di kondisi kita, ya jualan juga mungkin banyak yang sepi seperti itu, tapi jangan pernah mematahkan teman-teman untuk terus berkreatif dan berkreasi dan punya ide-ide baru lagi. Kita harus tetap cari ide-ide baru lagi, pasti ada caranya seperti itu. Ya, amin. Ya, betul, amin, amin. Terima kasih Sis Brigita. Sama-sama Kak Sisi. Oke, kalau gitu kita masuk ke doa penutup aja. Siapa yang bersedia memimpin doa penutup? Jadi aku kan ya penutup Oke, penutupnya. benar Ivan. Silakan Oke, Ivan. Oke. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami mengatakan terima kasih kepadamu dalam minggu ini kami bisa mengikuti acara Zoom ini bersama teman-teman difabel. Kiranya Engkau menyertai kami selalu. Semoga dalam minggu ini meskipun ada halangan, mungkin setelah ada halangan, kami bisa ikut kembali dengan izin-Mu Tuhan. Hanya Engkau lah dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berkehendak, kami berkarya dalam usahakan jiwa-Mu kepadamu Tuhan. Dalam hidupku sehari-hari dan bersama teman-teman difabel di grup ini. Demikian doa kami sampaikan kepadamu dan kepada teman-teman difabel. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ivan. Oh ya teman-teman, jadi teman-teman sepakat ya nanti yang sukarela, yang bersedia gitu, yang bersedia aja, yang tergerak aja untuk WhatsApp Melisa gitu ya. Oke. Nanti Aku saya bersedia. share nomornya Melisa di grup ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Sis Brigita sudah menyempatkan diri untuk konseling. Sama-sama Kak Sisi. Iya, Sekali memberkati. teman Iya. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih. Memberkati. Dadah. Ya.